dalam. Kasihnya Bapa begitu dalam hidup kita. Mari kita akan merasakan kasihnya Tuhan pada pagi hari ini. Dalamnya kasih Bapa. Dalamnya
Seumur hidup kami ya Tuhan, kami mau menyembah Engkau karena Engkau Raja di atas segala raja yang layak diberikan penghormatan, pengagungan, penyembahan. Suatu hari nanti semua lutut akan bertelut menyembah Engkau. Semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Sungguh Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Karena apa yang Kau nubuatkan semua digenapi pada saat-saat ini ya Tuhan. Kami berterima kasih karena kami punya Tuhan yang luar biasa dahsyat. Dan pagi ini Tuhan, kami rindu lawatan Tuhan terjadi buat setiap kami. Yang sakit akan disembuhkan, yang susah akan diburkan, yang kekurangan akan dicukupkan, yang punya masalah akan ada jalan solusi. Karena Engkau adalah sumber berkat, sumber segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus sudah ada bersama kami. Kuduskan setiap kami, tahirkan setiap kami Tuhan, supaya kami boleh layak menyapa Raja kami yang kudus ya Tuhan. Dan seluruh kawasan rumah Allah ini kami mohon disterilkan dari virus corona Tuhan, sehingga setiap yang hadir akan mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan firman, sekalipun 10.000 rebah di sebelah kanan kami akan tetap berdiri, dan penyakit itu akan lewat di depan kami, dan kami akan menjadi penonton saja ya Tuhan. Dan biarlah firman ini kami imani pagi ini, dan virus corona tidak mampu untuk merusak hidup kami ya Tuhan. Tetapi Tuhan yang akan menutup bungkus setiap kami ya Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan iman yang besar, bahwasanya kami akan dilindungi, dijagai oleh Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang sudah hadir buat kami pada pagi hari ini. Berikan kepada kami sukacita ilahi Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan rasa syukur kami ya Tuhan, menghadapi masa-masa sulit di masa pandemi ini Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan Allah yang setia kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, bahwa pertolongan di dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari pihak Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan memberkati sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami pagi ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Yesus itu adalah Allah yang baik. Amin Bapak Ibu. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia adalah
Tuhan Yesus itu baik. Tiada berkesudahan kasih setianya. Kebaikan Tuhan, monggo. Ada yang mau bersaksi? Monggo Mbak Titi. Salam. Terima kasih waktu yang diberikan kami. Kami pada hari Jumat saya tidak bisa hadir karena saya sakit. Mulai sakit Kamis, Jumat, Sabtu. Waktu Kamis itu sudah saya koroi masuk angin karena saya lewat 2 hari di tempatnya adik saya. Hari Kamis saya dikeroi tetangga saya. Terus hari Jumat saya pijet. Terus hari Sabtu saya suntik. Karena rasanya tidak karu-karuan badan. Yang repot, terus linu-linu, pusing, jadi semua ada. Pada waktu saya ngerok itu, kademen itu, saya baju saya 3, kemul saya 3, terus saya tumpangi dengan guling-guling saya suruh numpangi ke badan saya, tetap masih dingin saya. Terus saya suntikan itu, ya aku mau gak suntik, seminggu aku kan gak iso nyam, semua aku gak iso neng gereja. Makanya saya itu hari Minggu itu kudu saya bisa di gereja. Saya bilang gitu. Terus anak saya Wahyu, mak kowe saja ya sonya, cek sewengi, cek sedina sewengi. Engko nek mari aku yo nyang, nek gak mari aku juga. Terus saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, besok itu hari sahabatmu. Saya penyakit-penyakit yang seperti itu dihapus, dilenyapkan, disingkirkan supaya saya bisa sembuh,
bisa berangkat ke rumah Tuhan memuji dan menyembah. Ternyata Tuhan jawab permintaan kamu. Saya bisa ke gereja, bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih anugerah yang sudah Kau curahkan kepada kami. Kami hanya mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Kami akan memuji Tuhan tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, tangan dan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang memimpin di tempat tinggiku diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bangga, di rumah Bapa surga yang bangga. Terima kasih. Terima kasih Mbak Siti ya. Saksiannya yang memberkati kami ya. Jadi punya iman yang besar bahwa hari Minggu pasti bisa ke gereja dan terjadilah menurut iman Mbak Siti. Punya Tuhan sembuhkan ya. Saya mengapresiasi Mbak Siti dalam kondisi pandemi usia 70 tapi masih tetap punya kerinduan yang besar untuk datang beribadah di gereja, dan di luar sana banyak orang ketakutan datang ke gereja karena virus corona ya. Bapak Ibu, memang virus corona itu ada, kita tidak bisa melihat karena terlalu kecil ya. Itu ada alatnya untuk melihat virus corona itu ya. Mikroskop saja tidak bisa digunakan untuk melihat virus corona. Ada alat khusus untuk bisa melihat namanya virus corona itu kayak apa gitu ya. Jadi kalau dibesarkan itu kayak bundar, terus ada seperti serigis gitu, seperti itu. Tapi kita sebagai anak Tuhan ya, tidak boleh ketakutan dengan virus corona. Amin. Karena ada Tuhan yang besar yang sanggup membenteng kita. Bagian kita adalah menjaga protokol kesehatan, itu saja. Kemudian yang lebih penting lagi adalah imun tubuh kita itu harus kuat. Kemudian hatinya harus gembira ya. Itu saja. Makannya harus teratur, istirahatnya teratur ya. Saya mau kasih tahu bahwa di Cina itu hari ini bebas dari virus corona gitu ya. Jarak hubungan yang dulu pertama-tama itu ternyata itu obatnya sederhana Bapak Ibu. Ya, orang Cina biasa minum teh hijau itu dicong gitu ya, pakai air hangat, nggak pakai gula, diminum. Ya, memang agak mahal teh hijau. Kalau mau tidur, jeruk lemon itu yang warnanya kuning agak lonjong itu, nah itu diperas, dikasih air hangat terus diminum kalau mau tidur. Nah itu untuk mematikan virus corona ya. Kemudian ada lagi bawang putih ya. Sebelum makan, Bapak Ibu makan bawang putih itu untuk membunuh virus corona. Kalau mau jeruk lemon kan agak mahal, bawang putih kan murah, tapi memang rasanya tidak enak. Saya sudah merasakan ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya mau bersaksi ya, sebelum Natal sampai Natal saya tidak bisa merasakan namanya kecut, manis ya, atau asin, tidak merasakan itu. Jadi saya masak itu rasanya piye saya tidak ngerti. Jadi
kemudian saya dapat informasi itu makan bawang itu. Apa yang terjadi? Setelah saya makan bawang pagi siang sore, ternyata saya pulih-pulih kembali. Sampai hari ini saya makan bawang, ya. Saya potongin kecil-kecil, kemudian saya telan seperti pil. Karena kalau saya punya, saya mesti mau muntah, baunya gak enak, seperti itu, ya. Dan itu menolong saya itu. Jadi ada banyak di sekitar kita yang sebenarnya Tuhan siapkan untuk obat bagi kita ketika kita sakit, ya. Jadi Tuhan izinkan ada virus corona, ya. Semua yang terjadi ini sepengetahuan Tuhan, ya. Itu Tuhan sudah menyiapkan obatnya, cuma kadang kita belum tahu obatnya, seperti itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita menggunakan apa yang alam yang sudah Tuhan berikan itu untuk kesehatan kita. Kita tidak perlu ketakutan datang ke gereja, ya. Bahkan ada salah satu jemaat itu bilang, gereja ditutup aja, gak usah dibuka, nanti menjadi sumber penularan virus corona, seperti itu, ya. Nah, saya tidak mau bela diri Bapak Ibu, virus itu bisa di mana-mana, betul nggak? Ya, bisa di pasar, bisa di jalan, bisa di bank, betul nggak? Di bank kan uyel-uyelan gitu ya. Belum tentu orang yang keluar masuk di bank itu sehat semua. Ya, kelihatan sehat tapi OTG, orang membawa virus tanpa gejala seperti itu. Ya, jadi mari kita di akhir zaman ini, ya, tetap semangat, ya. Karena kematian itu tidak bisa diprediksi. Ponakan saya kemarin nggak sakit Bapak Ibu, masih muda, umur 30 tahun, Mas Anto itu, ya, baru 1,5 bulan anaknya baru lahir, ya. Ceritanya itu saya tanya sama istrinya, piye Dek ceritanya. Sore itu bermakan total, bermakan itu kekenyangan. Terus dia bilang gini, wah lama aku kok kenyang makannya loh Pak, makan jaga kakek. Ya mungkin karena cocok masakannya seperti itu. Terus dia itu ya olahraga ringan lah di rumah, itu di perumahan, bukan perumahan besar, perumahan kecil itu Gresik itu. Nah habis itu dia santai-santai duduk sama istrinya lihat TV seperti itu. Kemudian Facebookan, WA sama teman-temannya di pekerjaan itu teman-teman guru gitu ya. Kemudian dia ngantuk, pamitan sama istrinya. Mah aku tak tidur ya, aku ngantuk. Iya gitu. Nanti tak susul, saya netei Sonya gitu anaknya itu. Nah kemudian setelah netei anaknya itu, istrinya nyusul tidur di sampingnya gitu. Enggak terjadi apa-apa, tidur biasa seperti itu. Jam 1 malam dengar ngorok keras banget gitu. Kaget kan? Ya, karena memang biasa ngorok gitu. Nah, si Septa itu istrinya itu kebebetan istilahnya. Terus dijawab gini, Pak, ojo ngorok toh gitu. Tapi gak ada respon. Nah, biasanya kalau digitukan tuh ya seperti Pak misalnya, nyapa toh sama kurang ngorok kan gitu. Nah, ini gak ada respon. Pak, ojo ngorok toh gitu. Diem aja, tangannya gini. Terus habis itu akhirnya karena tidak ada respon, dia kan takut. Pak, jangan bercanda Pak, jangan bercanda, jangan ngorok gitu. Tetap aja nggak ada respon. Kemudian digoyang-goyangin nggak ada respon, tapi nafasnya masih ada. Kemudian dia panggil ibunya karena ibunya juga ada di sana, bu kandungnya Septa itu. Tolong Bu panggil tetangga, gimana Mas ini, gimana itu, panggil tetangga, dilarikan ke rumah sakit. Di tengah perjalanan dia meninggal. Ya. Bapak Ibu, kematian tidak bisa diprediksi. Kelihatannya itu sehat, tiba-tiba meninggal tanpa sakit. Ya. Jadi jangan sampai kita menjauhkan diri dari hadirat Tuhan, karena apa? Kematian itu tidak bisa diprediksi, betul ya? Ya. Sebab itu kita tetap katakan Tuhan Yesus baik apapun yang terjadi. Amin. Sekali lagi kita pujikan lagu ini, setelah itu kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Refnya saja, Tuhan Yesus baik, kita akan berdiri Bapak Ibu. Mari kita akan dari hati kita, Tuhan Yesus itu baik. Apapun yang terjadi Tuhan Yesus baik. Patut tidak terjadi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik.
Bapakku yang baik, yang tidak pernah merencanakan hal yang buruk kepada kami. Sekalipun dalam situasi pandemi ya Tuhan, Engkau tetap Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Engkau. Tuhan jagai, lindungi kami semuanya, sehingga kami boleh dibebaskan dari virus corona semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur karena sampai hari ini Tuhan pelihara kami, sehingga kami tidak kekurangan sesuatu yang baik, sekalipun dalam kondisi pandemi yang mengalami susah juga secara ekonomi ya Tuhan. Tetapi kami melihat Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, sehingga kami masih bisa menikmati apa yang menjadi bagian kami ya Tuhan. Ini sebuah bukti kasih Tuhan kepada kami. Engkau mendengar doa-doa kami. Ketika kami sakit, Tuhan sembuhkan kami. Ketika kami susah, Tuhan hibur kami. Ketika kami kekurangan, Tuhan mencukupkan semua yang kami butuhkan. Ketika kami diperhadapkan dengan berbagai persoalan, Tuhan selalu memberikan jalan keluar kepada kami. Kami hanya bisa bersyukur pada pagi hari ini kalau di antara jemaatmu masih ada yang punya kerinduan untuk mencari Tuhan ya Bapak. Sebab itu Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan untuk sebagian kecil yang beribadah pada pagi hari ini, dan ada sebagian besar yang tidak bisa beribadah. Tuhan tolong supaya mereka pun punya kerinduan untuk beribadah secara online di rumah ya Tuhan. Mereka yang sakit, Tuhan juga yang akan melawat ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah mendatangkan hal yang buruk. Berkati kami semua Tuhan. Kami hanya bisa mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami alaskan di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan firman-Mu berkata, Kau besertaku. Agaku, Adra,
di surga, kami haus dan lapar akan firman-Mu, karena firman-Mu menjadi sumber kekuatan, menjadi motivator bagi kami untuk semakin hari semakin dekat dengan Engkau Tuhan di ujung akhir zaman ini. Mari Tuhan, Engkau akan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan. Hamba-Mu yang sederhana ini kami mohon pengurapan dari Tuhan terjadi, sehingga perkataannya tidak hambar tetapi penuh kuasa dari Tuhan, dan menyampaikan pesan Tuhan yang Tuhan pesankan untuk sidang-Mu pada pagi hari ini, sehingga setiap orang yang mendengar akan dibangun, dikuatkan, dimotivasi, dan mereka boleh menjadi umat yang kuat di dalam Engkau menjelang akhir zaman untuk menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami mohon belas kasih Tuhan. Tuhan memberikan telinga yang tajam untuk bisa mendengar dengan baik, memberikan pikiran yang cerdas untuk bisa menangkap setiap pesan Tuhan, sehingga bisa melakukan dalam hidup kami setiap hari, memberikan hati yang baik ya Tuhan, hati yang rendah hati, hati yang siap untuk dibentuk oleh Tuhan, sehingga ketika firman itu menempelak kami Tuhan, kami boleh mengucap syukur dan menerima dengan ikhlas dan menjalankan firman dengan penuh sukacita ya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, kami sadar kekuatan kami terbatas. Tuhan yang tidak terbatas akan memampukan kami untuk bisa mendengar sepanjang firman diberitakan. Roh lelah, roh capek, kami singkirkan dalam nama Yesus. Roh yang tidak bisa konsentrasi, di dalam nama Yesus dilepaskan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa hadir karena sakit. Biarlah Tuhan melawat mereka, sehingga mereka juga akan dikuatkan oleh Tuhan. Kalau di antara jemaat-Mu saat ini bisa mengikuti ibadah online lewat Facebook, Tuhan tolong supaya Roh Kudus juga bekerja di antara mereka, dan mereka boleh mengalami kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan ilahi ya Tuhan. Di dalam satu nama Yesus Allah kami yang ajaib, kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Ya. Ini hari ini saya merangkap ya, karena memang mayoritas mengalami kelemahan secara fisik ya, batuk, pilek, demam seperti itu ya. Ya, ini penyakit biasa Bapak Ibu, tidak usah khawatir ya. Sebelum virus corona pun kalau pergantian dari musim panas ke musim dingin, biasanya masa pancaroba itu kalau kondisi kita tidak fit ya sudah, kita bisa kena batuk, pilek, demam dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau saudara periksa ke rumah sakit, ke UGD, saudara akan dirapid dan kemudian reaktif. Kalau reaktif saudara akan diisolasi gitu ya. Makanya Pak Misael itu sakit itu, ayo Pak tak berobat, gak beli noen di apotek, saya bilang seperti itu ya. Ya kemudian intinya ya puji Tuhan ini bisa ibadah ya. Tadi malam itu 37,3, akhirnya saya parut kunir itu Bapak Ibu, karena sudah dikasih paracetamol gak turun. Saya parut kunir itu, yang cari bumbu dapur itu, terus cari ternyata ada madu, tak kasih madu minum gitu ya, puji Tuhan. Kemudian tadi sudah mulai turun 36, berapa gitu ya. Kemudian tadi pagi saya cari itu kunyit itu, puji Tuhan masih ada itu bumbu itu kunyit itu, tak parut itu, terus kemudian saya kasih air hangat, kasih madu, saya suruh minum seperti itu ya. Dan puji Tuhan, Tuhan mulai pulihkan Pak Misael, sehingga saya bilang, Bapak ikut ibadah enggak? Ya ikut toh, katanya gitu ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa COVID-19 itu tanpa kita sadari sebenarnya ini masa antikristus ya. Kenapa saya katakan masa antikristus? Karena COVID-19 ini berusaha menjauhkan kita dari Tuhan, betul kan? Ya. Kemudian pemerintah dipakai untuk membuat sebuah peraturan supaya orang tidak ibadah. Ya. Jadi kalau misalnya gereja besar itu agak susah ya. Itu harus telepon dulu, kemudian daftar
besar, kuotanya berapa. Misalnya satu ruangan itu tadinya muat 200 orang, ya hanya boleh 50 orang, seperti itu. Ya, seperti itu. Dan kalau iman kita tidak kuat, kita akan benar-benar jauh dari hadirat Tuhan. Karena apa? Karena ketika Bapak Ibu di rumah, ya, ada sebagian memang yang benar-benar ibadah online, tapi ada sebagian dia lebih sibuk dengan kegiatan pribadi. Bahkan ada sebagian orang kemudian rekreasi dengan alasan biar imunnya naik, kita senang-senang. Padahal rekreasi itu di situ tempat umum, ya, dan dengan tanda petik bahwa belum tentu aman, betul nggak? Seperti itu, ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, ya, seperti yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, ya, ada salah satu poin komitmen Paulus itu, hidup itu adalah Kristus, mati adalah untung. Ini konteksnya anak Tuhan, ya. Tapi bukan berarti, wah, Bumi sih ini tidak taat dengan pemerintah, ya. Cuma hanya didorong-dorong untuk ibadah. Loh, Bapak Ibu, saya mau tanya gini. Kalau Bapak Ibu tidak pernah ibadah, kemudian hanya di rumah online, saya mau tanya, ketika Bapak Ibu ibadah online, apakah bisa konsentrasi ibadah tenanan atau enggak? Saya mau tanya ini. Kira-kira iman Bapak Ibu bertumbuh apa enggak? Ya. Jadi lemah Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau lemah kemudian kita tidak lagi baca firman Tuhan, tidak lagi berdoa, tiba-tiba ajal menjemput kita, maka kita akan mengalami namanya apa? Penyesalan di akhir, yang akhirnya tidak ada solusi. Ya, karena Tuhan katakan, ya, aku hanya mencari pengantin yang dandan cantik, kan gitu ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa bebas itu kan, Tuhan Yesus itu mempelai laki-laki dan kita mempelai perempuan, dan Tuhan mencari mempelai yang cantik. Ya, maksudnya bukan cantik wajahnya ini Bapak Ibu, manusia batinnya ini yang akan menjadi fokusnya Tuhan, bukan yang luar itu. Lalu bagaimana dengan manusia batinnya kita? Ya, kalau kita jauh dari Tuhan, ya, tiba-tiba Tuhan memanggil kita, apa yang terjadi? Makanya Paulus katakan, hidup itu Kristus. Hidup adalah untuk Kristus, tetapi kalau saya mati adalah untung. Karena Paulus tahu bahwa kematian itu adalah awal kehidupan yang indah bersama dengan Tuhan. Ya, ketika anak Tuhan itu meninggal, ya, takut akan Tuhan, maka itu awal daripada dia menikmati surga yang mulia, yang maha mewah. Dan dia tidak lagi merasakan kesakitan, kesusahan seperti itu. Makanya Paulus katakan mati itu untung, seperti itu. Ya. Kalau misalnya saudara-saudara kita dalam masa pandemi diizinkan meninggal dan dia hidup berkenan di hadapan Allah, sebuah keuntungan Bapak Ibu. Karena nanti tidak mengalami masa-masa yang lebih sukar. Kita tidak tahu setelah virus corona, nanti setelah vaksin, ini kan vaksin sedang dikirim, tapi kan tahap pertama ini untuk tim medis, ya, di seluruh Indonesia. Kemudian tahap kedua untuk anak-anak yang usianya berapa itu dijelaskan di televisi itu ya, sampai usia 50 berapa gitu. Artinya orang-orang di atas 50 berapa gitu nggak disuntik gitu, seperti itu. Nggak disuntik, atau mungkin mau suntik apa namanya, pakai uangnya sendiri mungkin, seperti itu. Yang suntik vaksin gratis itu, ya. Kemudian Bapak Ibu, apakah setelah divaksin seperti itu, kemudian nanti tidak ada lagi masalah lagi seperti itu? Maksudnya pandemi itu loh, ya, pagebluk namanya itu. Kan Tuhan katakan bahwa menjelang akhir zaman itu akan ada penyakit sampar yang mematikan. Ini salah satunya virus corona. Setelah itu apakah kemudian berhenti, tidak ada penyakit sampar yang mematikan? Ini akan terus berlanjut Bapak Ibu. Ya, kesusahan itu akan berlanjut.
Bahkan saya katakan di kitab Daniel, kalau Bapak Ibu baca, bahwa kalau kesukaran, kesusahan itu, kesulitan itu tidak dipersingkat waktunya, tidak ada orang yang selamat. Ya. Karena orang ini cari aman. Cari aman, wes aku gak nang gereja cari aman dan gak kena virus corona. Saya mau tanya, Bu Hardinya Pak Har yang sekarang kena COVID, yang satu rumah dengan Pak Har, sekarang diisolasi di asrama haji, kan tidak pernah ke gereja. Orangnya kan ya di rumah itu, bukan bekerja di luar, di rumah itu, ya, kena COVID, ya. Lalu akan menuduh gereja, berarti kena COVID karena gereja, nggak bisa, ya. Kenanya di mana kita kan nggak tahu, ya. Bisa saja berarti kena COVID kemudian nular kepada keluarganya, bisa saja kan gitu. Karena setiap hari kan di situ seperti itu, ya. Makanya Bapak Ibu kita tidak bisa menghakimi. Kemarin saya khotbah tentang penghakiman. Tuhan katakan kita tidak boleh menghakimi sesama kita, ya. Karena ketika kita menghakimi kita akan dihakimi nanti, ya. Kalau kita menghakimi katanya Tuhan, kita itu menambah murka, menumpuk murka Tuhan. Ya, hati-hati Bapak Ibu dalam masa pandemi ini, dalam bersikap dalam pengambil keputusan, jangan mudah untuk menghakimi siapapun, karena Tuhan tidak melarang kita untuk menghakimi sesama kita, karena hakimannya Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau gereja ini dikatakan pembawa virus hingga ada jemaat yang kena, ini tanda tanya besar Bapak Ibu, tanda tanya besar. Nah setelah disuap keluarganya Pak Har, ternyata Bu Hardi kena. Bu Hardi sehat walafiat, disuap, nggak batuk, nggak bilang itu OTG, orang tanpa gejala seperti itu, diisolasi, ya. Dan semua dan keluarganya ini kemudian menyadari hal itu sehingga tidak menjauhkan diri dari Tuhan, ya. Mudah-mudahan di rumah ada persekutuan, ya, ada kebaktian sendiri, puji-pujian, terus baca firman Tuhan. Itu doa saya yang tidak ibadah. Saya mau tanya, kira-kira kalau Bapak Ibu tidak datang kepada Tuhan, di rumah ada ibadah enggak? Kebaktian bersama, doa bersama, atau masuk kamar berlutut berjam-jam berdoa? Saya mau tanya jujur, ada ruang khusus, kamar pribadi khusus untuk berdoa seperti Daniel? Pagi dia berlutut menyembah Tuhan, siang berlutut menyembah Tuhan, malam berlutut menyembah Tuhan. Ada di antara kita? Ini loh Bapak Ibu, kalau kita mau merenungkan tentang COVID itu sebenarnya adalah awal daripada antikristus, berusaha menjauhkan anak-anak Tuhan dari hadirat Tuhan. Memang kalau Bapak Ibu sakit ya sebaiknya istirahat total seperti itu, karena nanti kalau sakit ya rawan ada virus, ya, tiba-tiba kita lupa gitu ya komunikasi dengan orang, ya, atau kemudian virusnya ke kita dalam kondisi yang lemah, kita bisa kena seperti itu. Tapi Tuhan sudah memberikan obat di sekitar kita. Makanya Bapak Ibu di rumah, ya, siap jahe, ya toh. Lek sing nang jahe ya, saya itu setiap hari punya jahe. Makanya kemarin saya batuk-batuk nggak minum obat saya, karena saya riwayat kena lever gitu ya. Jahe saya punya, sembuh nggak batuk, ya toh. Saya nggak bisa merasakan asin, kecut, manis, ya toh. Saya makan bawang sembuh. Jadi obatnya sederhana sebenarnya, seperti itu. Jadi siapkan jahe di rumah buat minum, monggo, seperti itu pagi itu ya. Siapkan kunir, kalau misalnya badannya panas, parutna kunir tadi Pak, misalnya parutna kunir kasih madu turun seperti itu. Makanya nggak perlu bingung gitu loh Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu panik, imunnya semakin turun, betul nggak? Seperti itu. Dan pagi ini Bapak Ibu, Tuhan mau kita hidup berkenan kepadanya. Dalam masa-masa pandemi ini Tuhan mau hidup kita berkenan kepadanya. Ya. Hidup berkenan itu hidup yang bagaimana? Hidup yang berkenan itu hidup yang sesuai dengan maunya Tuhan. Ya. Hidup sesuai dengan keinginannya Tuhan, bukan keinginan kita. Kalau keinginan
keinginan kita Bapak Ibu ya sering tidak sejajar dengan keinginan Tuhan, betul nggak? Ya, maunya kita ya wes ibadah itu lek sempat gitu. Apalagi ini masa pandemi, kesempatan wes gak usah ibadah lah masa pandemi di rumah saja nanti kena virus corona kan gitu ya. Seperti itu. Sehingga mengambil keputusan tidak ibadah. Ya. Bahkan Tuhan katakan jangan tinggalkan ibadah seperti dibiasakan orang lain. Karena ibadah itu punya nilai kekekalan. Ini loh Bapak Ibu. Ibadah itu punya nilai kekekalan. Memang ibadah tidak harus di gereja, memang benar. Ya, di rumah pun kita harus ibadah. Tapi ibadah bersama ini Bapak itu penting karena kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, betul? Saling mendoakan satu dengan yang lain, ya. Saling memberkati satu dengan yang lain, seperti itu, ya. Makanya Tuhan mau kita hidupnya berkenan kepada Allah, ya. Kalau kita hidup berkenan kepada Allah, apa sih dampaknya bagi hidup kita? Lek awake dhewe ini mau hidup sesuai dengan maunya Tuhan, sesuai dengan hatinya Tuhan, ya, manut sama Gusti Yesus. Lalu apa akibatnya bagi hidup kita? Ya, mari kita akan buka di dalam Mazmur 37. Ya, Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 23. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bapak Ibu, kalau saya dan Bapak Ibu hidup manut sama Tuhan, berkenan di hatinya Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan, maka Tuhan katakan Dia akan menetapkan langkah-langkah hidup kita. Jadi Tuhan yang akan mengarahkan hidup kita, Tuhan yang akan menuntun kita ke jalan sesuai dengan kehendaknya, Tuhan yang akan membawa kita dalam kemenangan, Bapak Ibu. Ya, kalau Tuhan yang mengatur hidup kita, kira-kira hidup kita ini baik atau tidak baik, Bapak Ibu? Baik. Jadi kalau hidup kita ini menyenangkan hatinya Bapa, maka Bapa di surga akan membawa kita, menetapkan langkah-langkah kita, menuntun kita berjalan sesuai dengan kehendaknya. Ya. Kalau langkah kita ini disertai Tuhan, kita akan menjadi orang yang sukses, Bapak Ibu. Sukses itu bukan berarti banyak uang, bukan Bapak Ibu. Sukses itu artinya orang yang terus mengalami kemenangan demi kemenangan setiap hari dengan segala beban persoalan yang Tuhan izinkan, dengan ujian-ujian iman yang Tuhan izinkan, Bapak Ibu sudah bisa melewati, itu namanya orang yang sukses. Belum tentu orang punya uang banyak itu orang sukses. Memang ukuran dunia itu kayak sukses itu duit gede, mobil mewah, rumah bagus. Tetapi sukses yang dimaksud oleh Tuhan itu bukan seperti itu. Tapi sukses menurut Tuhan apa? Mengalami kemenangan dalam menghadapi ujian ini. Itu orang yang sukses. Ya. Duitnya wakeh, mobilnya wakeh, rumahnya wakeh, tapi hatinya tidak ada Kristus, maka dia akan mengalami kekosongan. Yang idealnya gini ya, sugih berkedu, cinta Tuhan, orang yang murah hati, takut Tuhan, sayang sama semua orang, uangnya dibagi-bagikan sama orang yang miskin, nah itu orang yang ideal. Itu orang yang sukses, apa jasmani rohani. Ya. Tapi Tuhan mau kita menjadi orang yang sukses, apa? Manusia batinia kita. Katanya firman Tuhan apa? Asalkan ada apa? Makan cukup. Artinya apa? Bukan berarti Tuhan itu alergi Bapak Ibu punya mobil, punya rumah, bukan. Tuhan mau berkata bahwa kita ini apa namanya? Diajar untuk hidup apa? Hidup sederhana. Sehingga kita ini tidak mengalami berbagai-bagai kesulitan. Jadi orang yang hidupnya berkenan, maka langkah-langkah hidupnya akan ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan akan mengatur, Tuhan yang
mengarahkan kita sampai kita akhirnya menjadi pemenang dan sampai di garis finish dan kita akan memperoleh mahkota kerajaan surga. Target kita ini kan surga ya Bapak Ibu. Amin. Siapa yang mau masuk surga? Saya lambaikan tangan. Semua mau masuk surga ya Bapak Ibu ya. Langkah untuk bisa masuk surga Tuhan hidup berkenan. Kalau hidup berkenan langkah kita akan diatur oleh Tuhan. Tadi setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Itu orang yang hidupnya berkenan. Dan tangan kasih-Nya membimbingku, ya. Jadi tangannya Tuhan membimbing kita, dan kita akan mengalami kemenangan dan sampai di garis finish, dan kemudian Tuhan akan kasih mahkota kepada kita. Karena hidup ini kan sementara, Bu. Ya Pak ya, sementara. Kita ini hanya mau mampir mobil, hanya sebentar saja, ya. Dibatasi 70. Selebihnya itu ya kelemahan, sakit penyakit kan gitu ya. Puji Tuhan Mbak Anton ini sehat ya, usianya 80 ya, karena hatinya selalu sukacita ya, seperti itu. Yang kedua, mari kita akan lihat ayat 24 ya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yang kedua, orang yang hidupnya berkenan di hatinya Tuhan ya, maka ketika jatuh tidak sampai tergeletak. Artinya gini Bapak Ibu, sekalipun saya dan Bapak Ibu cinta Tuhan, hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, itu tidak terlepas daripada namanya masalah Bapak Ibu. Karena hidup ini masalah. Yang membedakan Bapak Ibu ya, antara orang yang hidupnya berkenan dan tidak berkenan, kalau orang yang hidupnya berkenan, Tuhan akan menopang, tidak sampai jatuh tergeletak. Ya, bukan berarti gini, katanya kalau sudah hidup berkenan Tuhan akan berkati. Betul, Tuhan akan berkati. Tapi Bapak Ibu, hidup ini selalu ada ujian-ujian yang Tuhan izinkan. Karena ini kita ini sebagai murid Bapak Ibu, betul enggak? Ya, kita ini murid guru kita Tuhan Yesus. Ya, kalau murid itu mau naik level harus ada ujian, betul enggak? Ya, ada tengah semester, ada ujian harian, betul enggak ya? Ya, kalau Bapak Ibu dulu sekolah ya, ada ujian harian, ya. Kadang ujiannya dikasih tahu, kadang nggak dikasih tahu, betul nggak? Kita harus siap belajar terus seperti itu. Kemudian ada ujian namanya tengah semester, ya. Ada ujian semesteran, kenaikan kelas seperti itu. Sudah setelah naik kelas, apakah kemudian tidak ada ujian lagi? Ujian lagi, ya. Ujian lagi sampai akhirnya kita menjadi orang yang kuat. Nah, kalau di dunia pendidikan itu tingkatnya sampai apa ya? Sampai di 3 itu ya. Ya, doktor. Kalau profesor itu kan istilahnya bukan kuliah terus jadi profesor, karena hasil penelitian kemudian dihargai, kemudian dikasih titel profesor gitu ya. Tapi kalau dunia pendidikan hanya sampai di 3 loh, doktor gitu. Seperti itu. Nah, Tuhan mau kita sampai level sana Bapak Ibu. Sehingga kita terus diuji terus seperti itu. Tetapi Tuhan katakan yang hidup berkenan ketika melewati ujian, sempat jatuh, dia tidak sampai terbentur hancur Bapak Ibu, karena Tuhan menopang, tangannya Tuhan menopang, sehingga kita tidak akan terantuk dengan benda keras dan hidup kita hancur. Karena apa? Karena Tuhan begitu mengasihi saya dan Bapak Ibu. Makanya di zaman akhir ini kita harus berlomba hidup berkenan. Amin. Ya. Harga yang kita bayar mahal Bu Bapak Ibu untuk hidup berkenan, betul nggak? Kadang orang bilang apa, sok suci, kan gitu ya. Misalnya kita itu mau jujur saja itu, wah sok suci disuruh gero di era gelem gitu ya. Wong suruh bohong gini, nggak mau, sok suci dia seperti itu. Tapi kita tidak hidup dari kata orang Bapak Ibu, tapi kita hidup dari kata firman. Ini harus tegas Bapak Ibu. Ya, jangan sampai setelah kita itu melakukan dosa terus mati gitu ya. Ya, masuk neraka gitu enggak. Ya, tidak bertobat seperti itu. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Ya. Dikatakan di sana, ya,
Apabila ia jatuh tidak sampai terkena, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi tangannya kita ini ditopang oleh Tuhan. Jadi seperti ini loh Bapak Ibu, kalau kita itu punya anak, ya anak kecil, kita gambaran kita ini, kita itu anak, ya. Bapak di surga itu Bapak kita. Ketika kita mau jatuh, Bapak kita itu langsung angkat tangan kita, set, ya. Misalnya kita jalan gitu, jalan licin gitu, ya. Jalan gitu mesti Bapak kita itu ada di samping kita anak-anak, betul enggak? Terus kadang-kadang Bapak kita nyuruh jalan sendirian. Ketika kita meleset, Bapak kita akan dengan sikap mengangkat tangan kita, gitu ya, sehingga tidak sampai terjatuh. Itulah Tuhan kita yang penuh kasih. Saat kita mau terpleset dan jatuh oleh karena berbagai persoalan hidup, Tuhan tidak izinkan kita terpelanting jatuh sampai gagal otak. Ini secara bahasanya secara dunia itu sampai gagal otak, sampai patah tulang dan enggak. Tapi Tuhan akan tangkap tangan kita tidak sampai jatuh sekalipun terpleset, dan kembali Tuhan tuntun sampai pada garis finish. Amin. Makanya hidup berkenan itu berkahnya besar, ya. Dan apa solusi dari Allah? Ya, tidak sampai tergeletak itu. Kemudian yang ketiga, di ayat 25, mari kita akan melihat. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya, sampai di situ Bapak. Orang benar tidak pernah ditinggalkan. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan Yesus selalu bersama kita dalam suka dan duka. Dalam menghadapi apapun Tuhan bersama kita. Berarti ketika kita ini diizinkan ada ujian-ujian, itu didampingi siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Enak enggak kita jadi anak Tuhan ini? Ya. Ketika saya dan Bapak Ibu hidup benar, hidup berkenan di hatinya Allah, maka Tuhan katakan tidak pernah ditinggalkan. Tuhan beserta kita, Immanuel Bapak Ibu. Tuhan itu enggak jauh di sana, tapi Tuhan dekat di hati kita. Amin. Makanya ketika Bapak Ibu sakit, bilang Tuhan, aku sakit Tuhan. Ya. Tolong sembuhkan saya, jamah saya Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, supaya aku bisa bersaksi kepada dunia bahwa Engkau Yesus yang menolong aku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya. Jadi sakit itu beruntung saya dulu gitu, ya. Tapi karena saya ini setelah kena lever itu saya suka jamu gitu ya, makan jamu gitu ya, akhirnya kuat gitu ya. Nah, terus kemudian abet sakit itu, panasnya tinggi gitu ya. Kemudian setelah abet Alicia, ya, sampai saya itu cerewet di rumah, ayo makan yang banyak, ayo makan yang banyak, minum vitamin, saya bilang gitu. Berkumpul pakai garam dan sebagainya seperti itu, antisipasi supaya nggak semakin panas seperti itu ya. Kemudian Pak Misael sebenarnya sudah sembuh ya, tapi karena harus ke Blitar nyetir ya, kambuh lagi ya, karena kecapean seperti itu. Tapi puji Tuhan hari ini bisa ikut ibadah. Bapak Ibu yang dikasih, orang yang hidupnya berkenan, Tuhan akan tolong kita. Immanuel, amin. Amin. Kita tidak sendirian Bapak Ibu. Kita menghadapi apa-apa itu ada pribadi yang penuh cinta kepada kita, yang mendampingi kita sepanjang waktu, yang tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah terlambat. Apapun ya, Tuhan bisa ditemui dimanapun, Tuhan bisa ditemui. Dan Tuhan itu bukan pribadi yang gengsi, Bapak Ibu. Maksudnya gini, enak men kamu datang sama saya di pasar, misalnya kita di pasar berdoa. Enggak. Karena Tuhan melihat hati kita, bukan melihat yang luar. Makanya Bapak Ibu bisa berdoa di tengah jalan, Bapak Ibu bisa berdoa di rumah, bisa berdoa di pasar, bisa berdoa di pekerjaan, bisa berdoa. Ya, karena apa?
beserta kita. Iman. Yang terakhir Bapak Ibu, ayat 26. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saya mau kasih warning kepada orang tua, termasuk saya orang tua. Kalau saya dan Bapak Ibu sebagai orang tua, ya, yang nantinya punya cucu, ya, yang sudah punya cucu, ya, hiduplah berkenan di hati Allah, karena janji Tuhan kalau neneknya, kakeknya itu hidup berkenan kepada Allah, maka berkat itu turun sampai anak cucu, dan Tuhan katakan anak cucunya menjadi berkat. Kalau anak cucunya menjadi berkat, berarti anak cucunya itu bukan orang yang kekurangan, tapi orang yang berkelimpahan. Dikatakan di sana, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bukan anak cucunya tukang pinjam uang, tetapi anak cucunya tukang memberi pinjaman kepada orang, tukang memberkati orang, tukang memberi kepada orang lain, tukang membagi-bagi berkat pada orang lain. Kalau kita sebagai orang tua, sebagai kakek dan nenek, dalam masa hidupnya berkenan kepada Allah, maka Tuhan akan mencurahkan berkat sampai anak cucu. Amin. Mungkin sekarang tidak kelihatan, tetapi nanti, ya, saya punya nenek itu, ya, nenek saya ini orangnya luar biasa. Saya selalu bangga dengan nenek saya. Nenek saya itu buta huruf, gak ngerti bahasa Indonesia, jadi tetap setia ke gereja. Jadi adik saya menerjemahkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta, karena tidak bisa berbahasa Indonesia, bisanya berbahasa Jawa, buta huruf seperti itu. Dan nenek ini orang yang murah hati. Padahal kami dulu bukan orang yang kaya, ya, tetapi nenek saya ini orang yang murah hati. Di sekitar rumah itu, karena tanahnya luas, itu ditanami buah-buahan, ditanami sayur-sayuran, ditanami polo pendem, ya. Dan kami itu kalau pagi itu sarapannya polo pendem, ya uwi, ya singkong, ngambil sendiri di kebun seperti itu. Lalu apakah tanaman yang begitu banyak, ya ada pisang, ada labu siam yang panjang-panjang itu, terus ada manisa itu banyak. Dan nenek saya itu tidak pernah menjual, ya. Terus buat apa? Kan dimakan sendiri itu berlebihan, dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya. Singkong itu ditanam, singkong besar-besar itu, ya. Tetangga saya itu ada tetangga itu setiap hari langganan minta, karena memang orang tak punya. Dia bilang sama nenek saya itu, bilang orang di desa tempat saya, bibit dari sana, aku njaluk sayur yo wah lando wis juku apa mau, ya juku aku arep njabut telo ya juku arep njogo apa wis juku wis gawe gak apa-apa to aku sak bendina kok apa njaluk nang ngene bebek gak apa-apa nduk. Itu nenek saya. Itu dibagi-bagikan, ya. Nanam jagung itu ya panen gitu ya, itu kan banyak, itu tidak pernah dijual, ya, dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kemudian sisanya itu ditaruh di atas itu loh, dikasih kayu-kayu taruh atas itu, nanti kan kering sendiri, nanti dipitili kemudian digiling, kita makannya nasi jagung zaman dulu. Kan tanahnya itu luas, itu berapa, 3.000 meter itu, tanahnya buyut gitu ya. Nah, anaknya buyut kan 3, jadi digarap orang 3 itu. Jadi tidak pernah dijual seperti itu. Itu dibagikan seperti itu. Dulu saya gini, kok gak didol ya? Didol kan dapat uang seperti itu. Dibagikan gitu. Dan baru sadar saya hari-hari ini, baru sadar saya, ya. Oh, orang yang hidupnya berkenan di hati Allah itu ternyata anak cucunya diberkati Tuhan. Dan kami bertiga cucunya ini diberkati luar biasa, berkati luar biasa. Dengan cinta Tuhan, takut Tuhan, secara finansial kedua adik saya diberkati luar biasa. Sekalipun dulu terseok-seok gak karuan,
dalam perjalanan hidupnya, ekonomi naik turun, naik turun, naik turun. Saya terus dorong, saya terus pacu. Hidup cinta Tuhan, saya bilang gitu. Engkau nanti akan diberkati Tuhan, baik finansialmu, hidupmu, keluargamu. Dan hari ini panen, Bapak Ibu. Panen dan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya katakan, ketika engkau diberkati, kamu jangan memberkati orang lain. Iya, Bapak. Dan mereka hidup takut akan Tuhan. Ternyata apa yang dikatakan firman Tuhan benar, Bapak Ibu. Jangan pesimis. Kalau hari ini belum melihat anak cucu kita diberkati misalnya, jangan pesimis. Tetap hidup berkenan kepada Allah karena Allah berjanji. Orang tua yang hidupnya cinta Tuhan, hidup benar, ya berkenan di hati Allah, nanti anak cucunya menjadi berkah. Amin. Mari semangat Bapak Ibu. Sekalipun hari ini belum melihat kita panen, amin. Tapi nanti kita akan melihat. Ya, saya bisa merasakan, saya ketika kumpul dengan adik-adik saya, kita bernostalgia ke nostalgia masa lalu gitu ya. Kemudian mereka bilang, Tuhan Yesus memang hebat, Pak. Ya. Tuhan Yesus memang luar biasa. Ya. Kalau kita hari ini ya diberkati Tuhan seperti ini, itu karena Tuhan Yesus. Amin. Dan ketika saya pulang itu, diskusi yang kami lakukan itu adalah diskusi pelayanan. Bagaimana untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa di desa kami yang mayoritas belum percaya. Ya. Mereka berusaha untuk memberitakan Injil kepada sanak kerabatnya dari sana. Ya. Dan puji Tuhan, hari ini di desa Pandanlandung sudah banyak anak Tuhan. Amin. Sudah banyak orang percaya. Sudah ada kelompok-kelompok PA yang ada di desa Pandanlandung. Baik itu di desanya maupun di perumahan sudah ada kelompok-kelompok PA. Yang dahulunya semuanya belum percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan buat sesuatu yang luar biasa. Ketika saya dan Bapak Ibu hidup berkenan, maka hidup kita akan menjadi berkat. Bukan hanya materi saja. Jangan Bapak Ibu berpikir berkat itu duit akeh. Tapi hidup kita ini loh Bapak Ibu, jadi berkat bagi orang lain, jadi contoh, jadi teladan. Dan akhirnya Yesus yang kita sembah dimuliakan. Yesus yang kita sembah, orang bisa ngomong, orang Kristen itu ternyata luar biasa. Ya. Yesusnya orang Kristen itu hebat. Ya. Jadi saya mau bersaksi sedikit. Ya, kakak saya ini Muslim, ya, anaknya Budi. Terus dia bicara sama saya begini, Miss, jadi wong Kristen enak ya. Saya panggil Cak, ya. Di Malang itu lek Mas itu Cak. Nyapa Cak sampai kok ngomong gitu. Iya, aku tuh lihat sendiri, ya. Adikmu itu, adik saya yang Pak Selari sama Bu Suni itu, ya, pasangan ini. Cuma gini tok karo meren gitu, ya. Itu doanya itu didengar langsung. Aku lihat sendiri. Peristiwanya apa, Cak? Ya, pada waktu ponakan saya itu, waktu adik saya menikahkan anaknya, itu mendung itu sudah rapet, ya, sudah plepek itu, waduh ini gimana ini? Adik saya sama istrinya, ya sama ibu saya, bapak saya masih belum meninggal waktu itu, ya, kemudian sama nenek saya belum meninggal juga waktu itu. Kemudian semua keluarga itu masuk di kamar berdoa, tapi ini kamarnya nggak ditutup, ya orang ngincang nyapa dong di kamar kosong itu berdoa. Kakak saya itu ngintip nyapa gitu. Mereka keluar dari kamar, setelah amin mereka keluar dari kamar. Ini awan itu berlalu kayak kena angin terang benderang seperti itu, dan itu membuat kakak saya itu menjadi heran dan bilang, jadi wong Kristen kok enakan ya, mek ngene tok terus ngomong ya toh, ngomong pakai bahasa Indonesia, tolong supaya hujannya
dialihkan tempat lain. Amin, mek ngono to. Lho Tuhan iso ngalih lho. Kok iso ya Miss ya? Kakak saya bilang ini, Cak, Tuhan Yesus itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Apapun Tuhan Yesus sanggup melakukan. Ya, jangankan mendung, badai topan yang dahsyat pada zaman itu, Tuhan Yesus ngomong ini tok loh, Cak. Menengok. Ya, kan pakai bahasa Jawa ya. Diam, menengok, menang saya bilang gitu. Mau sok Miss, iya. Ya, makanya Cak sampai percaya kalau Tuhan Yesus. Terus jawabannya apa? Jadi aku ya kepingan gereja tapi sungkan karo tonggo. Artinya apa? Artinya sudah tertarik tapi dia sungkan sama tetangga. Tapi paling tidak hidup keluarga inti kami sudah menjadi berkat bagi saudara-saudara yang belum percaya kepada Tuhan. Ini loh Bapak. Ya. Ketika para orang tua hidupnya berkenan, anak cucunya akan menjadi berkat bagi banyak orang dalam segala aspek kehidupan. Amin. Mari kita dalam masa pandemi ini jangan menjadi menjadi lemah iman, tapi kita harus semangat, fokus kepada Tuhan, jangan fokus kepada virus corona, betul? Ya, fokus kepada Tuhan dan jangan fokus dengan virus corona. Virus corona urusannya Tuhan, urusan kita adalah dekat dengan Tuhan supaya Tuhan membebaskan kita dari virus corona. Amin. Ya, jadi kalau sakit adalah sakit biasa, ya. Ketika Pak Sugeng sakit itu saya secara manusia itu khawatir, secara manusia. Walau Kak Biaya, Pak gimana? Saya bilang minum paracetamol ya Pak, makan bawang ya Pak, karena pengalaman saya ya Bu, terima kasih. Saya doakan ya Tuhan tolong berkati Pak Sugeng supaya Tuhan sembuhkan. Saya tanya sesek enggak Pak? Enggak ya, suka virus corona ini sesek kok. Kecapean karena memang kerjanya luar biasa. Ya, apalagi kena hujan, pulang dan sebagainya. Usia sudah semakin bertambah gitu kan, imunnya turun karena kecapean olahan seperti itu. Dan kemudian sampai Pak Misael, Pak Sugeng apa dibawa ning ndi omahe? Ning ndi yo, kok nek dokter dirapit Pak, ning rumah sakit. Sik tok Pak. Di sana itu apa mantri sapa ya Pak ya? Oh iya, ning ngene dekate Pak Heri ini ada mantri Pak Petrus. Wis corona ya Mak ya. Mau dibawa ke sana dan dia dipanggil oleh Tuhan. Akhirnya Pak Sugeng berangkat sama Mas Yosua jam berapa Pak pulang? Jam 12 malam. Jam 12 itu baru pulang. Jam 12 itu baru pulang. Tapi ya Tuhan itu luar biasa ya. Wong sakit jam 12 malam pulang mestinya kena angin tambah sakit tapi tambah sembuh. Tuhan hebat. Amin. Iman itu membuat kita itu menjadi kuat. Amin Bapak Ibu. Jangan menjadi lemah. Ya. Jadi Tuhan Yesus luar biasa baik. Mari kita berlomba untuk hidup berkenan supaya Tuhan menggandeng kita, menetapkan langkah kita sampai garis finish. Kemudian yang kedua, supaya kita apabila kepleset, namanya hidup itu ya Bapak Ibu ya, kadang ada jalan yang kepleset, kita tetap langsung ditangkap sama Tuhan, ya. Kemudian kita kembali berjalan dan sampai kepada garis finish. Dan kemudian yang ketiga, ya, kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan kalau hidup berkenan. Dan yang keempat, kalau kita hidup benar dan benar, maka keturunan kita nanti menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati. Amin. Mari kita sambut dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau terlalu baik buat hidup kami ya Tuhan. Terima kasih untuk saudara-saudara kami yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau untuk kesembuhan Pak Sugeng, kesembuhan Pak Misael dalam masa pemulihan, kesembuhan Pak Haryono yang masih dalam pemulihan. Kami berterima kasih karena Tuhan mendengar doa-doa kami ya Tuhan. Demikian juga kesembuhan Pak Didi, kesembuhan Basu ya, dan proses kesembuhan Pak Bambang, kami juga berterima kasih. Kami juga berdoa untuk Mbak Sita yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Tuhan juga yang akan menjamah sehingga Mbak Sita pulih-pulih kembali, bilur-bilurmu yang akan menyembuhkan. Bersyukur untuk di Abed yang juga disembuhkan oleh Tuhan. Ini semua kasih sayang Tuhan, bukti cinta Tuhan kepada kami. Tuhan tolonglah supaya mulai pagi ini
Kami berlomba-lomba hidup menyenangkan hatinya Bapa, supaya Tuhan hari-hari yang kami jalani, kami dibawa oleh Tuhan dalam kemenangan. Bahkan Tuhan akan buat kami tidak akan jatuh tergeletak, tapi Tuhan tangkap tangan kami, pegang tangan kami, dituntun menjadi pemenang Tuhan. Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami, bahkan Kau janji kalau kami hidup berkenan, keturunan kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kita akan pujikan begitu besar. Season berikutnya pada masyarakat secara umum supaya semuanya diberkati oleh Tuhan, tidak terjadi hal-hal yang buruk. Setelah divaksin semua akan baik. Untuk doa kita doakan untuk perekonomian bangsa ini, karena dengan pandemi ini perekonomian menjadi merosot. Tuhan yang akan mensejahterakan kota dan bangsa ini. Kemudian kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang mengalami kelemahan tubuh, catur tidak bisa datang karena sakit, batuk, pilek, demam. Ya puji Tuhan, kemarin saya komunikasi lewat telepon, sudah bisa tidur nyenyak, ya. Kemudian demamnya sudah tidak apa-apa, tinggal batuk, pilek sedikit. Saya bilang pasti Tuhan jamah dan pasti Tuhan sembuhkan, istirahat total, jangan kerja dulu, saya bilang itu karena kemarin kerja kayaknya gitu ya, sehingga kambuh. Saya bilang jangan kerja dulu, saya bilang sampai sembuh total, saya bilang dulu. Iya Bu, gitu ya. Saya doakan untuk Bu Catur, ya. Kemudian Mbak Suratma yang masih sakit, Pak Bambang, Bu Bambang, kemudian Pak Har yang masih dalam masa pemulihan, adik kita Alena supaya Tuhan akan jamah, dan kita doakan untuk
untuk semua jemaat, semua diberkati dengan sehat, kita doakan perekonomiannya membaik dan imannya yang penting kuat menjadi orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan sehingga diberkati oleh Tuhan. Mari kita satu dengan doa. Tuhan Yesus, kami membawa doa syafaat kami pada pagi hari ini. Yang pertama, kami berdoa untuk negeri kami tercinta. Program pemerintah adalah di bulan pertengahan Januari nanti rencana akan pemberian vaksin anti corona Tuhan kepada tim medis di seluruh tanah air kami dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa biarlah rencana ini berjalan dengan baik dan mereka yang divaksin nanti akan menjadi orang yang kebal terhadap virus corona, khususnya tim medis, sehingga tim medis ini ada di garda paling depan sehingga bisa memberikan pengobatan secara maksimal kepada masyarakat yang mengalami sakit oleh karena COVID-19 ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan yang akan memberkati sehingga vaksin ini tidak berdampak buruk tetapi berdampak baik bagi kesehatan seluruh masyarakat. Karena nanti di season berikutnya masyarakat secara umum dari usia anak-anak sampai usia pra-lansia akan divaksin. Kemudian bagi mereka yang sudah lansia belum ada informasi yang kami dapatkan ya Tuhan. Kami mohon belas kasih Tuhan supaya setiap rencana yang dirancangkan oleh negara kami berjalan dengan baik. Kami mohon Tuhan belas kasih-Mu, Engkau sejahterakan bangsa ini, sejahterakan kota kami, di mana kota kami juga saat ini zona merah ya Tuhan. Kami berdoa supaya teman-teman kami yang kena virus corona, yang sedang diisolasi, yang sedang dirawat di rumah sakit, kami tidak tahu satu persatu namanya, dalam nama Yesus Tuhan akan menyembuhkan mereka sehingga tidak ada yang meninggal, tetapi mereka boleh sembuh oleh karena Tuhan. Berkati tim medis yang menangani, bahkan Jawa Timur ini tertinggi Tuhan, beberapa tempat di lockdown ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kuasa Tuhan yang ajaib akan menaungi Indonesia, membersihkan Indonesia dari virus corona sehingga perekonomian kami kembali bisa membaik ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa menyerahkan untuk Bapak Haryono dalam masa pemulihan. Tuhan yang akan menjamah, Tuhan akan menaikkan imunnya, Tuhan memberikan sukacita, pengharapan sehingga hamba-Mu ini akan segera pulih dan pulang kembali bersama dengan keluarga. Berdoa di Alena Tuhan, tolong Kau jamah supaya Alena juga disembuhkan oleh Tuhan. Bilur-bilur Yesus yang akan membersihkan tubuhnya dari segala bakteri virus yang ada di dalam tubuhnya, dan biarlah Tuhan juga memberkati. Berkati Pak Puput yang menghamil Tuhan, supaya Pak Puput juga terhindar dari virus corona karena dia harus hamil ya Tuhan. Babynya Tuhan berkati, demikian juga seluruh keluarganya Tuhan akan lindungi jagai. Kami berdoa untuk Pak Bambang Bu Bambang, Tuhan lawat, berikan kedamaian, sukacita, penghiburan kasih Tuhan, supaya mereka tidak nelongso Tuhan di masa tua mereka, tapi mereka sungguh-sungguh memandang Tuhan saja ya Tuhan, sehingga mereka ada sukacita, ada ucapan syukur sekalipun mereka harus terbaring sakit. Kami berdoa Tuhan yang akan menolong Pak Bambang Bu Bambang. Berdoa untuk Mbak Suratman ya Tuhan yang sudah sepuh, Tuhan tolong supaya Engkau berikan sukacita, penghiburan kasih, kekuatan dari Allah, dan bahkan Tuhan akan sembuhkan dari sakit penyakit karena kelelahan ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Ibu Catur saat ini terbaring lemah. Kami berdoa dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan Bu Catur. Virus bakteri yang menyerang tubuhnya kami singkirkan dalam nama Yesus. Darah Yesus yang akan menyucikan, membersihkan tubuhnya dari virus yang bakteri yang masuk dalam tubuhnya, sehingga baik batuk, demam, panas tinggi itu akan dilenyapkan oleh Tuhan. Berdoa untuk pemulihan Pak Sugeng, pemulihan Pak Misael dalam nama Yesus. Tuhan yang akan merawat, Tuhan yang akan pulihkan, Tuhan yang akan menyembuhkan total sehingga hambamu ini boleh sembuh oleh karena Engkau. Kami mohon Tuhan, mungkin ada saudara-saudara lain yang sakit yang tidak saya ketahui, Tuhan akan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Mereka yang tidak bisa hadir
di gereja ini Tuhan karena ketakutan virus corona. Tuhan jamah mereka supaya mereka tidak ditipu oleh tipu muslihat antikris, sehingga mereka tidak takut untuk datang kepada Tuhan, tetapi mereka punya kerinduan untuk mencari wajah Engkau di ujung akhir zaman ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, berkati perekonomian jemaat, berkati kesehatannya, berkati terlebih imannya, supaya mereka makin cinta Tuhan Yesus ya Bapak. Terima kasih. Inilah doa kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Minggu-minggu Tuhan. Mohon Tuhan penyertaan Tuhan terjadi Immanuel dalam setiap kami masing-masing ya Tuhan, sehingga setiap kami tiba dengan selamat di rumah kami masing-masing dan mengalami sukacita, damai sejahtera, kesehatan yang daripada Engkau, dan Tuhan yang akan membimbing kami supaya kami hidup berkenan di hadapan Engkau. Tuhan yang akan menolong kami sepanjang minggu ini, Tuhan yang akan memberkati segala usaha pekerjaan kami, Tuhan yang akan memberkati rumah tangga kami, anak istri kami, dan Tuhan juga yang akan memberkati iman kami supaya semakin kuat, semakin cinta Tuhan. Tuhan yang akan pulihkan kesehatan kami masing-masing sehingga kami semua bebas dari virus corona. Tuhan akan tolong kami supaya Tuhan berkenan pegang tangan kami, kanan kami, sehingga kami boleh menjadi pemenang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan mengangkat tangan, kita akan mohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kita, yang berasal dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, akan menaungi, memberkati kita sekalian hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Tuhan terima kasih karena Tuhan sudah
kami percaya Tuhan tidak akan tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami hari ini. Haleluya. Amin. Ada yang baru datang? Yang baru pertama kali datang ada? Silakan untuk maju memperkenalkan diri. Katanya tidak kenal maka tidak sayang, gitu ya. Karena kita sebagai tubuh Kristus harus saling mengenal seperti itu. Silakan maju namanya, ya, kemudian rumahnya, terus bekerja atau kuliah. Shalom Bapak Ibu, salam semua. Nama saya Sabdetua Pengadian. Saya dari Medan. Saya di sini kuliah di NCL. Terima kasih. Panggilannya siapa? Sampai aja. Sampai. 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 Angel ya. Kalau Pangabean gitu enak ya. Ya selamat datang Abang Pangabean, ya selamat datang di gereja GKN Adonai. Ya, jadi nanti minggu depan bisa datang kembali. Nah, hari Sabtu kita ada ibadah. Ini kalau Mas Esra sudah mau selesai ya. Mas Esra sudah mau saya mau di Surabaya karena magang di Surabaya ya. Sabtu jam 6 ada ibadah, anak muda bisa hadir. Selamat datang, kami menyambut dengan sukacita ya. Monggo silakan. Ya. Ada lagi yang baru? Monggo. Ayo. Ini Mbak Nisa apa namanya? Udah lama Bu. Ya ampun, saya pakai masker itu bingung saya. Jadi pakai masker saya malah lupa ya. Lah iya, pakai masker ini bingung malah saya. Pak Misael bisa memberikan pengumuman Pak untuk hari karena jadwal belum ada. Halo Bapak Ibu. Puji Tuhan kalau saat ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan karena khusus kita masih dapat bertemu satu dengan yang lain. Terus mulai karena kemurahan dan anugerah Tuhan semata. Kalau kita sakit itu menunjukkan bahwa kita ini orang berdosa. Ya. Karena hanya orang yang berdosa yang bisa sakit. Kalau orang yang sempurna dia tidak bisa sakit. Ya. Lalu yang kedua, kalau Tuhan tidak sakit supaya kita ini tidak menjadi manusia yang sombong, supaya kita berbagi kan gitu ya. Itu. Nah, itu kita nikmati saja. Kita syukuri kalau Tuhan izinkan kita sakit. Ya. Rupanya yang kita rasakan ini semua hampir sama ya. Brodok ya, brodok, menggigil ya. Semua hampir sama seperti itu. Ini berarti memang penyakit yang sudah biasa terjadi setiap pergantian musim. Ya, kalau di tempat saya namanya itu Katisen. Ya. Nah, jadi di Pati juga sama kemarin. Saya video call juga adik saya Ipar itu juga tiba-tiba habis ngarit ramblan, kemudian akhirnya drop gitu ya. Tapi diminumin obat langsung hilang. Dan itu penyakit yang kita terima sekarang ini adalah penyakit yang biasa, nggak usah dipikirin ya. Ya kita istirahat, makan, lalu minum obat. Udah itu aja. Ya tentu kita jangan lupa terus berdoa. Ini yang pertama ya. Kita sama Tuhan berdoa itu. Lalu Bapak Saudara, karena memang untuk membuat jadwal saat ini sangat sulit. Karena sebagian pelayan ini izin off dulu. Ya. Dikhususi off dulu. Mbak Lina juga off dulu ya. Ya, iya. Off dulu ya. Kalau kalian semua off ya udah kami gitu aja yang di terus.
atau bagaimana? Ya mungkin minggu depan Pak Sugeng lah. Siap ya Pak? Untuk melayani BL yang ada aja, sisa-sisa yang masih ada yang kita melayani. Dan kita memang tidak bisa memaksa karena masing-masing orang punya kadar iman yang berbeda. Ada yang kuat, yang punya prinsip yang kodoh mati ini loh Pak, mati dalam kondisi rohani daripada mati dalam kondisi jauh dari kita. Ini ada yang begitu ya. Masa kita nggak boleh nama Tuhan sih kalau Tuhan sampai diri kita, kita kan gitu ya. Lalu gimana keyakinan kita? Gimana kita mengimplementasikan firman Tuhan dalam hidup kita? Jadi melalui peristiwa ini ada dua hal sedikit ya saya mau sampaikan. Yang pertama iman itu, yang kedua adalah kasih kita diuji. Ya, bagi teman-teman yang diisolasi mandiri kan tidak boleh keluar. Saya menghimbau kepada jemaat, silakan ambil bagian dalam kehidupan mereka. Tidak usah takut ketularan. Ya, kalau Anda mau kirim sayur, kirim aja sayur depan. Ya, tetap sayur, udah. Kalau itu nanti kan diambil. Ya, kalau tempe apa, silakan ambil bagian. Khusus bagi saudara kita yang diisolasi mandiri. Tapi kalau kita yang tidak diisolasi, ya bersyukur. Ya. Jadi kita yang sehat, kalau kita ada berkat, ya silahkan tunjukkan kasih kita, kepedulian kita kepada saudara-saudara kita. Tidak usah memandang ini dan itu, tidak perlu. Ya, mau memberi aja. Atau lucu, tidak perlu. Kita memberi loh, tidak perlu begitu, benar nggak? Nah kalau saya memandang seperti itu, jujur saja, betul nggak? Kalau saya punya pandangan seperti itu, ya waktu Pak Didi itu tanya, ngapain saya bawa jenazah dari sini ke sana? Itu pelanggaran loh. Itu pelanggaran loh. Kalau polisi saya kena loh. Tapi itu saya tempuh loh. Karena saya tidak, karena memang dibutuhkan, ya sudah, resiko, gitu loh. Ya, itu kena kan kalau itu pelanggaran. Karena mobil penumpang itu udah boleh gitu. Ini karena ada mobilnya sendiri, gitu loh, saudara ya. Jadi kalau kita memang mengasihi, saya tidak tahu, pokoknya selagi masih ada kesempatan, selagi saya bisa lakukan apa saja, gitu. Ya, ya mungkin ada yang bilang ini kalau seperti itu, masanya juga berapa tahun tidak pernah ibadah misalnya. Tapi saya nggak pandang begitu. Ya, makanya mari kita, saudara-saudara, tunjukkan kasih kita. Kasih tahu yang sekarang diisolasi mandiri itu satu keluarganya Mbak Puput, anak-anaknya itu lalu sudah keluar isolasi mandiri. Kemudian dulu usia dia. Ya, kita bersyukur yang lain. Ya, kalau panjenengan ingin dibantu mau diisolasi mandiri, kan tidak mungkin, tidak mau toh. Nah, lebih baik kita memberi daripada itu, betul ya. Jadi ini bukan berarti tapi kasih kita diuji di sini. Berapa kecil, berapa besar yang bisa kita lakukan ya, lakukan saja. Oke? Nah itu, silakan nanti. Mungkin yang lain yang bisa ya boleh. Ya, yang sakit, yang memang ini, kalau dengan ada berkat, silakan. Ya, itu bahwa kita memang betul-betul mengasihi dengan perbuatan, bukan hanya dengan perkataan. Ya, mengasihi dengan perbuatan yang nyata. Jadi untuk minggu depan, BL-nya Pak Sugeng. Lalu untuk pemain musiknya, drummernya ini